Jangan lupa nonton Sugeng Enjang bareng saya, Mas Angga Let's Go aja, hanya ada di MCTV. Dan jangan lupa subscribe YouTube kalau pengen rungokke, pengen jelas rungokane, ono neng Spotify, ojo lali. Oke? MCTV 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 MCTV. Yo, Sugeng Enjang bersama Angga, let's go aja. Buat kalian yang tidak bisa mudik, mendingan nonton Sugeng Enjang bersama saya Roni di sini dan juga Angga, let's go aja. Oke, asik. Ngono ya. Wis dibuka nih berarti ya. Mas kudu dibuka meneh. Oke, tak buka. Limpet ya, jadi Limpet ya. Halo, selamat datang di MCTV barengan saya Angga. Tentunya dalam program ngobrol asik, menarik, eksentrik, menggelitik, tapi rada ngelantur. Neng atau salah, tetap inspiratif. Sampai 45 menit ke depan nanti bareng bintang tamu. Saya tetap di Sugeng Enjang. Asik. Mbak, ya wis ora kemeh ngopo, Bapak Ibu wis ora iso ngrasani kowe. Karena saya sebenarnya pengen kuliah tapi karena nggak ada dana, akhirnya terus ya wes dolan, nontonnya mau dolan. Mau emosi loh saya, nah, emosi saya tumpahkan di ya buka film, Oke, tamu saya kali ini adalah seorang legend. Legend ini salah satu personil trio Libel. Roni Sianturi. Oh, itu ya. Tahu gue. Itu ya. Betul. Jadi tamu saya adalah Roni Pandey Sirait. Ah, itu meneh. Itu. Tamu Roni saya adalah Simatupang. Roni, ini teman saya dari bentar. Teman saya dari lama, Lur. Jadi penggagas rap di Magelang waktu itu ya. Jadi biyen ki ngono rap Jawa ya. Ya kan? Ada sebenarnya. Ya maksudnya belum muncul, tiba-tiba muncul Komedo atau Anti Agno atau Roni Anti Agno. Wis jan nek dipikir malah mesake wong tuane karo bojone nangis batine saben dina ngandani ra ono efeke paijo malah dugem ra gelem mikirke paijo gaweane selaya paijo rentuwe tetek krama paijo nangane kadang tela paijo raine kaya buta. Biasa antara Sehat, alhamdulillah. terus kegiatannya apa iki? Esok mau ngomong? Lagi sibuk apa ya? Mengembalikan kondisi. Barang motor di hari Kesel bahasa. duitnya akeh, eventnya akeh. Oke. Jadi aku pengen krungu Roni. Kok bisa terjun ning dunia rap waktu itu? Dulu itu sebenarnya kan kita dulu ngeband ya. Maksudnya gue di band aku ngeband. Keren-kerenan ya. Keren-kerenan anak Nirvana dari dulu ya. Cuma dalam hati kecil itu seneng sama musik itu, musik hip hop waktu itu. Cuma kan karena nggak tahu bagaimana bikin musiknya. Awalnya dan rekamannya kan dulu kan nggak ada zaman dulu. Tahun berapa ya? Ya itulah. Songo lah. Nah, sekitar segitulah. Orang ya? 2000-an lah, 2000-an awal lah. Ketok tua banget. Terus lanjut. Itu jadi karena nggak bisa bikin, karena nggak ada referensi mau bikin di mana, jadi ya wis toko ngeband aja. Oke. Terus akhirnya tiba-tiba muncul sosok dulu teman kita juga namanya Mas Tanto itu. Dia mulai recording recording ya? Recording digital pertama kali di kota ini waktu itu. Pakai sonar ya. Nah, terus ya udah saya rekaman di situ, coba bikin iseng satu lagu. Kok malah meletik ning gono ya. Meletik di situ. Terus partnerin sama bareng. Dulu awalnya sebenarnya Anti Agno itu dua awalnya band.
Oh dulu band. Jadi rapper 4 sama personil band, bass, gitar, drum, sama keyboard. Jadi band kayak kafe ini. Cuma seiring berjalannya waktu karena kesibukan masing-masing akhirnya jadi tinggal berempat. Dari berempat tinggal bertiga, dari bertiga tinggal berdua. Nah, berdua ini yang sampai bikin satu album itu. Oh keren. Nah saiki Tahun piro tahu lagi ngiling-ngiling tahun. Aduh dulu aku. Nek saiki sing nge-rap, Bro? Enggak sih. Ora? Enggak. Ngopo kok enggak nge-rap? Lebih fokus ning opo ngono sih? Ya, sekarang lebih ke usaha ya. Berbisnis aja sekarang. Sama di Bisnis belakang apa? layar, kalau di musik di belakang layar. Ketok bayangannya ning belakangnya. Musik tetap tapi di belakang layar. Musik tetap ya. Dan produksi aku dengar nanti aku butuh cerita. Jadi sekarang beliau ini jadi produser, ya kan? Dia punya PH dan banyak melahirkan beberapa artis ya. Ya nanti kita bahas. Melahirkan dari perut. Oh ini dulu ya. Mas Roni multitasking. Background pendidikannya apa? SMA. SMA ya? SMA saya. Jago. SMA 1. Muhammadiyah. Oh, oke. Tapi aku duluan. Enggak. Oh, lanang ya. Keren. Tapi ini di bulan ini saya mendapatkan pencapaian yang dari dulu saya idam-idamkan sebenarnya. Jadi saya kan memang kuliah karena orang tua nggak ada dana untuk kuliah. Jadi setelah lulus SMA, orang tua ya wis ora kemeh ngopo, bapak ibu wis ora iso ngrakati kowe. Kowe nek arep Arep nyopet ya nyopet. Gelandang ya gelandang, sasamu gitu. Terus wong tua kok ngomong ngajar ya. Nah, terus itu karena saya sebenarnya pengen kuliah tapi karena nggak ada dana, akhirnya terus ya wes dolan onone mau dolan. Terus ketemu sama bahasa Inggris, terus seneng bahasa Inggris, terus belajar bahasa Inggris dan sampai sekarang. Nah, dulu itu punya keinginan untuk bicarane aku lulus SMA tapi aku iso ngajari cah kuliah. Itu tahun berapa ya? Tapi karena ngajari apa gitu? ngajari maksiat, Pak. Jadi di tahun ini alhamdulillah sebelumnya pernah sih mentoring di salah satu kampus gitu. Itu wis seneng. Nah, sekarang malah kita jadi Blue Summer tempat PH saya MOU 5 tahun sama salah satu kampus. Jadi kita bahkan nantinya akan terlibat dalam pembuatan silabus. Apa gue silabus? Aku browsing. silabus aku ora ngerti. Link kontrae tulisane silabus ngono. Apa Rin? Hah? Oh, apa ya Pak ini jangan apa-apa. Ngapur itu. Apa silabus? Kayaknya sih ya kayak kurikulum ngono ya ya. Oke. Saya istilah-istilah pendidikan nggak ngerti sih. Cuma nek kon ngajari yang di bidang saya, insya Allah bisa. Bidang apa? Goreng, kepok. Nah itu pencapaian saya. Sebenarnya saya lagi bahagia nih di ini. Oke, jadi mulai dari anti akne yang notabene, ngeri notabene rap Jawa beralih ke Blue Summer. Butuh cerita, kanca-kanca juga pengen ngerti Blue Summer ki apa. Aku dari dulu itu di tempatku itu banyak anak yang yang nongkrong di tempatku Dan produktif. dan rata-rata memang seniman muda kayak gitu. Ada yang dari seni musik, ada seni seni film, videografi, film, terus fotografi, gambar, grafis dan lain sebagainya. Banyak yang ngumpul di tempatku dan lumayan bertahan tuh kalau ngumpul tempatku sampai bertahun-tahun. Dulu aku punya usaha yang lain yang waktu itu kebetulan bangkrut, terus mulai nyoba-nyoba bikin video. Jadi karena depresi waktu itu bangkrut, terus ya wis lah aku tak jajal gaya video lah. Nah, terus sama teman-teman yang nongkrong itu jadi satu itu di tempatku, ya udah kita mulai bikin karya, bikin video. Ternyata kompeten ya. Nah ternyata kok menyenangkan. Nah, terus akhirnya berlanjut. Akhirnya dulu kita mengukuhkan diri
membuat sebuah PH dengan nama Rebel Cinema. Rebel ya. Jangan ditanya artinya ya. Aku ora takon. Karena ini bikin juga ngasal gitu. Yang penting bisa jalan. Terus mulai ada pekerjaan-pekerjaan. Waktu itu kita masih bingung, maksudnya ya ini komunitas apa-apa, terus apa namanya? Apa sebuah perusahaan atau piye, kita masih bingung. Nah, pada suatu saat pekerjaan yang datang semakin banyak, ada duit kan di situ. Nah, terus mulai ini enaknya piye iki? Ya, di situ kita mulai berhitung secara profesional. Akhirnya kita panggil beberapa saksi, terus beberapa ahli, kita ngobrol. Akhirnya diputuskan dari diskusi itu diputuskan bahwa PH itu menjadi milik saya dan tim-tim yang lain adalah bekerja di situ. Tim support ya. Jadi berdasarkan diskusi dari ya nggak hanya satu tim tapi ada beberapa orang juga yang ahli di bidang kayak gitu. Terus mulai berjalan lagi dengan nama yang baru, Blue Summer namanya. Dari Rebel Cinema ke Blue Summer. Blue Summer itu juga nama dikasih orang sebenarnya. Nah, terus karena catchy, kok lucu namanya, ya udah aku pakai. Gitu. Sejak dari situ. Terus bayar royalti nggak? Nggak ada, orangnya ikhlas kok. Ikhlas ya. Dan nggak pernah ketemu. Kasih nama, tapi kasih orang ini hilang. Terus jalan ya sampai sekarang. Gitu. Wih, aku ngenteni nyetak ini. Awalnya kita bikin ya kayak company profile, video klip, banyak bantu teman-teman band di Magelang bikin video klip, event kan ya, event. Terus karena aku ada basic di musik, akhirnya sekarang kita mengembang menjadi divisinya mengembang ke sebuah apa ya namanya, perusahaan konten musik lah. Perusahaan konten musik dan rekaman kayak gitu. Terus jadi seiring berjalannya waktu dari yang awalnya Blue Summer Films itu Blue Summer, kita mengerjakan yang bikin film pendek apa semuanya itu. Terus akhirnya karena ini kota kecil, dalam 1 bulan itu walaupun kita tidak fokus di wedding waktu itu, tapi dalam 1 bulan itu ada orang mesti nyambati wedding gitu Mas. Nah, terus kita butuh waktu 1 tahun nih untuk memutuskan iki piye kok ono sing nyambati wedding terus gitu. Iki rezeki akhirnya, terus ya butuh 1 tahun untuk akhirnya memutuskan ya udahlah kita bikin wedding. Akhirnya kita bikin wedding. Pas ya, awal mau kan pernah depresi kan ya. Itu pertama yang ngasih support sob. Tiba-tiba harus aku butuh bangkit karena support. Support itu justru dari teman-teman ini, teman-teman yang di tempatku ini. Terus sama anak istri yang pasti. Terus jana tuh. Aku tak takon jarep ponakanku ngono. Kok tomong gitu? Nada sinar please. Ayammu kayak gini nih. Gitu. Terus di wedding jalan. Justru wedding ini yang membuat kita jadi punya modal. Nah, modal lagi sekondi. Jadi wedding iki. Oh, berarti pokoknya kenceng banget dulu, kenceng. Jadi wes pokoknya banter lah, kita bisa yang tadinya beli alat angel, lalu so borong-borong alat gitu. Tapi tetap hati kita itu sebenarnya di perfilman, di film, dibikin-bikin video kreatif gitulah. Jadi akhirnya diputuskan waktu itu tuh walaupun kita di wedding, tapi per 1 bulan harus ada karya yang keluar. Berarti modal itu memang benar-benar sekonol. Kita nggak ada tidak melalui proses kredit atau apa. Terus akhirnya benar-benar dari wedding, kerja kerasnya di wedding. Nggak hanya dari wedding sih. Maksudnya di kerja keras di Blue Summer ini ya. Dari Blue Summer ini. Kalau wedding kan kayak harian. Kalau yang Blue Summer film misalnya kita bikin company profile itu satu pekerjaan bisa kayak wedding 1 bulan. Omset 1 bulan itu 1 pekerjaan. Atau mungkin 2 pekerjaan. Nah makanya kan yang Blue Summer film ini kan pekerjaannya tidak sebanyak wedding. Cuma dalam 1 bulan pasti ada. Cuma kan nilainya lumayan lah kalau. Iya, sekarang ada berapa kanca-kanca sekarang yang lagi di sana? susah tuh pandemi tuh Pak. Maksudnya ono berapa canggih Sekarang in-house 4 4 in-house 4 per divisi. Terus yang freelance banyak sih.
Karena kan kita urusannya sama seniman-seniman nih, dan jarang seniman yang mau in-house kan. Oh, keren ya. Jadi ini loh, kan di modal bertekad untuk bikin wedding, tapi dengan kemampuan profesional ya. Akhirnya dia wis terkumpul pundi-pundi untuk membuat sesuatu yang lebih besar. Nah, Iya kan, keren ya. Blue Summer ini. Itu tutur rebel ya, sekali lagi Blue Summer. pas Rebel Cinema itu rezekinya tidak sebanyak Blue Summer. Oh gitu. Gitu. Kenapa ya? Karena rebel. Katanya bolong, do rebel kabeh. Iki. Heeh. Katanya jadi bodoh rebel. Nek jasa wedding selain Magelang nanti wae Pak. Ya kota-kota di sekitaran Magelang ya, ibu kota sekitaran gitu. Ada Jadi nggak cuma Magelang toh ya. Semarang, Kan pernah sempat bikin Malang. bikin film juga tuh. Kemarin pas pandemi, stres toh. Judulnya apa? Namanya Telur Ceplok namanya. Betul. Orang anu meneh. Apa kayak apa dia biar acaranya Apa tuh Bian? berburu sendang. Dulu kita punya program, punya konten jenenge berburu sendang ya. Jadi setiap kali ono sendang sing apik ning Magelang dan ekonomi ambyur biur gitu, bari jajan. Mencari tempat-tempat eksotis lah sendang ya. Keren ya. Banyak kelambi Ora sih lanang itu. peng 5 tok juga rampung. Ayo soalnya kan bocah ya wis do ora ono dewi-dewi. Ngerti kan kesibukan iku ngomong. Saya ora wis gawe ya. Telur ceplok. Ya. Ini ceplok nduk bebek pada banyak. Wis pertanyaan ini cerita kayak film telur ceplok. Jadi awalnya makna itu teman-teman yang satu tempat di tempatku dulu sampai sekarang juga sih, maksudnya cuma masih ada yang masih stay, ada yang sudah tidak di tempatku. Itu karena anak-anak yang berbakat dan semangat semua, dan kita saling sharing, saling belajar. Jadi ada yang keluar dari tempatku, tapi dalam konteks semua baik-baik aja ya, maksudnya keluar dari tempatku itu karena sudah dapat kita udah mendapatkan banyak pengalaman. Akhirnya ada yang bikin rental kamera bahkan terbesar di Jogja, rental kamera sinema, itu sekelas film bagi layar lebar gitu alatnya. Terus ada yang jadi penulis skenario juga untuk layar lebar, untuk apa, ada yang jadi kameramen, ada banyak lah. Nah dari semua kan terpendar tuh. Akhirnya pas pandemi kita nggak ngapa-ngapain. Iki meh ngopo iki dhewe iki? Wis nggih film yo, wis ora nggih film. Tak kira meh apa nyeplok ndok wae. Wis ora nggih film ya wis. Ayo saya nggih film. Akhirnya kita rapat. Karena pandemi kan festival-festival film itu kan banyak yang nggak jadi diadakan. Terus umpama diadakan itu online, ya udah kita distribusikan ke situ. Terus bikin back songnya, ono sing gawe back song? Di kita kan musik bikin sendiri. Jadi musik scoring juga kita bikin sendiri. Bikin ada lagu juga ya? Keren. Nek jeneng Sekar. Ya. Sekar I know fight for that song flip. Iki kan artismu ta? Lumayan. Gak main. Iya toh. Iya. Jadi ada jebolane Blue Summer ya gitu ya. Ada siapa? Happy Summer Sama ada. ya. Terus apa Sekar Nagari. Kan apa? Yang baru ini Farik Angkasa. Farik itu basis kan? Basis sekarang dia jadi ngesing. Dia basis sekarang peminum. Dia penyanyi sekarang ya. Aku sudah lihat di YouTube-nya. Sebenarnya Mas Angga itu kenapa nggak jadi produser musik? Saya sudah 2 kali, Pak. Ini legenda loh, ini lagunya bagus banget. Oh, jangan gitu, Pak. Ayo. Gila. Jangan gitu, Pak. Jangan gitu. Saya kan pembawa acara aja, udah hostnya di Sugeng. Oh, iya. Ben gajiku mudah. Berarti bab lagu. Inspirasinya sekondi. Dulu. Yang apa nih? Anti apa ya? Sing Anyar iki. Oh, sing Anyar iki. Anyar iki saya selama bertahun-tahun hanya menelurkan satu lagu doang sih kemarin pas pandemi itu juga. Saking bingung nggak ada kerjaan. Musik ya, lagu ya. Emosi tuh saya. Nah, emosi saya tumpahkan di yombok kayak film,
Kayak Lagunya musik. telur ceplok gitu. Enggak. Jadi ada namanya judulnya Terus Berlari. Itu Oh, aku udah dengar. Nah, Keren, bisa keren. dicek di Keren. semua digital store, platform digital ada semua. Itu banyak artis ya sih nyanyi kan. Jadi artis-artis yang bernaung di bawah Blue Summer itu vokalis-vokalisnya kolaborasi sama Dan honor rap ya. Oh ngomongnya Ada. sang rap lho. Ngomongnya sang rap padahal ini hanya lagu aja. Kepaksa toh. Namanya ya nggak Maksud kamu adik-adik. dibayar oh. Orang dibayar mungkin Oh, kok. ya udah, oh. Bersenang-senang. Urai. Gitu ya. Kuwi ceritanya lagu niki apa ya tentang Jadi Tentang itu apa? lagu tentang kasih semangat aja sih, kasih semangat Motivasi ke- ya? Heeh. Karena kan memang ya aku ngalamin juga bahwa kita benar-benar nggak boleh, kita nggak boleh ngapa-ngapain, terus ya sudah, yang bisa kita lakukan hanya menghibur diri dengan kata-kata yang Yang bisa- menyemangati, kata-kata mutiara, kata-kata yang indah. Padahal Nek- aslinya orang. nek meh geger ya mungkin tau akhirnya ya tumpahlah di tingkat Ya, di kebahagiaan lagu itu itu. ya. Keren. Ya itu nge-rap lagi setelah 10 tahun lebih. 10 tahun. Orang ngerti deh pirang tahun. Nge-rap lagu satu lagu itu. Ya cukup lama ya, 10 tahun ya. Kayak aku 13 tahun. Ayo nge-rap goro-goro nek ketemu Mas Angga ini di sebuah event itu aku wis mesti. Saya tidak pernah luput dari Iya. Apalagi keisengan dia. Wedding mesti Jadi kayak tadi terus. Iki gue mesti apa ngene, kalau ngene. Wis paham lah ya, Paham gue lah ya. Oke. Entertain ini kan kadang nek wong delok isine mung kebahagiaan, glamor, seneng-seneng, mangan enak, dolan. Mesti tetep ana dukane kan. Nah, yang kamu rasakan apa selama di dunia Duka entertain? itu ketika orang itu Cik, duka ki lah vokalis Sheila Seven. Oh, itu nganu Sakti. Oh, bukan. Agus. Jadi dukanya ya kalau bicara dari awal dulu sampai sekarang, kalau awalnya sih kita tidak mendapatkan respect ya dari orang-orang pada umumnya. Jadi apa tuh? Sedangkan pesaing banyak ya. Gue wong entertain gue mau kasih, kamu mau makan apa? Kamu mau makan batu, kan? Orang tua malu. Yang ngejas anaknya seperti itu. Nah, semakin kesini orang sudah bisa menerima profesi itu gitu loh. Profesi kayak seniman, oke tukang gambar apa gitu. Sudah mulai diterima. Tapi permasalahan baru timbul. Pemainnya semakin banyak. Oke. Itu. Karena kebetulan kita kan sudah agak lama nih, jadi ngalami saka pesaing rong akeh. Kita bisa meraup itu pekerjaan, tiba-tiba setelah Oh, iya. gitu ya. Berarti harus tetap inovasi kan dari situ. kan? Inovasi itu sama Kuncinya adalah inovasi. Kita memperkuat brand kita sih, mengkomunikasikan brand kita ke masyarakat itu harus tetap dijaga. Itu juga penuh strategi juga. Jadi harusnya. Rawan ini dulu juga pernah di Jakarta dan lama ya karo Mas Anang ya. Ya, Jangan dekat. Iya. 2 tahun lah ya. 2 tahun ya. 2 tahun. Jadi banyak ilmu yang Pas Mas Anang lagi cerai itu aku nemenin sahur ya apa. keren ya Mas Saleh Anang. Buali. Ya akhirnya seperti ini dia. Dulu kamu juga di Jakarta loh. Iki terkenal banget iki di Pak, Jakarta jangan, dulu. Pak. Kamu video Saya tuli, albummu. Pak. Luar biasa Saya Mas jualan Angga ini. pisang Pak. Luar biasa loh Mas Angga ini. Dulu itu kayaknya namanya bosnya aku Pak. Mana ya? Oh iya. Sing takon ki aku, Ya, ya, sing ya. jelas ki aku. Ini legend tapi nggak pernah ngaku. kok. Ya legenda hidup lah. Wih. Mas Legenda Kake. Iya iya iya. Usah bahas dirimu wae ya, bahas ke aku ya. Kamu tuh yang band pertama punya video klip di kota ini. Oh iya, Sadurunge ada. aku, Bargonmu, aku. Oh iya ya. Kita label semua loh bos dulu. Tapi kamu label, aku label. Iya sama. Enggak ya? Magelang Ih, loh kamu ya. keren banget loh Mas Makasih Angga. ya. Iya keren banget ini Mas Angga ini. Ini orang Magelang nggak tahu Mas Angga ya banget kan. Entah tahu dari kebaikannya atau keburukannya guys, bebas. Mas Angga luar biasa. Kalau ada Dulu pas di Jakarta itu ngapain aja tuh Mas? Kayaknya aku Hose.
Wah, takoni terus bosen, Mas. Ya, takon yo. Gentenan yo. Gimana Mas Roni? Wis denger ya. Sik to, wis lanjut sik to. Ada kegiatan lain nggak selain apa kuwi tulisannya? Ada kegiatan atau usaha lain di luar entertain? Ono PA gitu. Ono. Kegiatan lain apa ya? Nggak ada sih. Tadinya karena pandemi ini sempat mikir untuk wah aku tak usaha liane kita mandek sih. Kuliner kamu nggak? Kuliner kayak gitu. Cuma Tapi event kan kemarin terakhir nggarap tuh neng ya Artos. itu, saya nggak punya uang loh itu. Bikin event itu tuh mudah nekat itu. Begitu keluar punya uang ya. Pasti dong. Tapi ini ki begitu gede orang mampir nang resto apa, Bro? Anak berapa sekarang? 3. Jenenge wong tua kan proteknya ke anak kan, apalagi pengembangan terus pola mendidik. Apa anak juga akan dibawa dengan profesi yang sama nanti? Pengennya gitu. Cuma kan ini sudah terlalu digital. Jadi wis apa ya? Bahkan ya aku ngajarin ngedit anakku mungkin untuk ngedit video hanya butuh waktu setengah jam. Salah satu yang anak pertama seneng ngedit video, kalau yang kedua kan senengnya nyanyi. Oke, jadi Mas Roni punya 3 anak. Oke, masih di Sugeng Enjang bersama saya Roni. Let's go aja dengan narasumber kita Angga kiri kanan. Bisa kasih tips nggak Mas ke anak-anak muda biar lebih semangat menghadapi hidup gitu kan? Anak muda sekarang kan usumnya lagi galau ya, galau didramain, diupload di sosial media dan justru malah mendapatkan viewer. Nah, menurut Anda bagaimana? Oke, sampai ketemu di depan. Iya aku bosen. Iya. Malah dibuka. Mau perencanaan anak 4 ya? Anak 3 mengelompokkan atau apa ya senengnya membawa anak sampai kemana sih nanti? ini lebih ke membebaskan mereka sebenarnya, walaupun yang bebasin sambil tak arah-arahin dengan sangat halus sih, karena kan nggak bisa dipaksain ya. Karena mereka setiap hari melihat internet, melihat melihat referensi, bahkan referensi musikku anakku juga suka gitu. Bahkan musik yang berat-berat, misal yang akan sukanya musik-musik yang aneh, yang digital, yang misalnya bola referensi itu pun anakku juga ya mengikuti lah ya. Mengikuti banget, apalagi musik-musik yang era kekinian gitu loh. Dia juga sudah langsung buka playlist Spotify yang apalagi kan banyak playlist yang tapi ada saat ini musik anyar di Spotify. Sudah maksudnya anak kecil pun sudah semacam itu gitu loh. Di Spotify ada grup band baru loh. Apa? Keren. Sugeng Enjang. Ono Spotify. Ono neng mobil kayak nyetir loh kayak. Ben hari ini. Tips, coba kasih tips ke kanca-kanca kabeh sapa ngerti ada yang kurang, pengennya seperti apa. Nah, di sini bisa dikasih pelangi ke mereka. Sebenarnya kalau ngasih tips itu kan setiap generasi mempunyai caranya masing-masing ya. Cuma kan kita kembali ke basic aja bahwa yang namanya usaha kita harus tetap konsisten. Konsisten itu bukan gonta-ganti, tapi kita melakukan satu hal. Misalkan kamu suka gambar, ya udah lakukan gambar, perbaiki skill. Kan kita nggak tahu masa depannya. Mungkin suatu saat, misalnya kayak aku nih, dulu ya bikin video aja, otodidak semua, filmmaking kita melihat dari YouTube. Ternyata sekarang bisa menghasilkan rezeki dan akhirnya jadi passion. Jadi nggak stuck ya. Akhirnya memberi manfaat ke orang lain juga. Keep fight. Ya keren. Tuh, karena semakin banyak referensi. Jadi biasanya orang akan merasa, oh itu passionku. Itu nggak monoton ya. Nah, jadi ketika kita sudah menyukai sesuatu ya udah jalan aja. Keren. Waktu nanti yang akan membuktikan nanti Anda. Di rumah sudah pakai TV digital? Jelas saya pakai TV digital. Bening kan? Potongan kurang bang ini. Si tepat. Yoi. Luar biasa. Waduh kan? Sama kayak punya saya di rumah. Luar biasa. Iki waduh lho. Si tepat. Iki si
Si tepat. Ya. Si tepat dan tepat. Lur, saatnya beralih ke TV digital hanya butuh set-top box. Emang di setting tok tadi bening kan? Iya. Aku Cuma dicolok ke itu toh. colok ke aku satu minggu ini wah rasanya enak kabeh gering-gering Pak akeh semutih. Oh, TV ini. Begitu begini, waduh, tembus pandang Pak. Biasa. Ada tradisi, kita punya permainan. Namanya permainan bunuh diri. Permainan jawab cepat. Oke. Jawab cepat ya. Sesuai. Maksud. Pertanyaan pertama. Oke. Film atau musik? Musik. Ngopo? Darahnya musik sih. Kamu gak merah tuh? Alah, kita kan musik sebenarnya. Oh iya, tos. Kamu tuh kayak gini aja musik lah. Iya dah. Tos nang isar. Dibeleh darahku mending musik gitu lah. Pengen Rumah atau studio? rumah. Kenapa? Ya rumah enak mas. Lu Sama di anak studio? istri apa? Kan studionya di rumah. Masuk akal. Iya kan? Jadi kalau pengen di studio di rumah, kalau punya anak istri ya sudah. Ya. Syuting pagi atau malam? Malam. Kenapa? Nggak panas lah. Oke. Dan lebih syahdu ya. Bisa aduh. Santai bareng keluarga atau kerja produktif? Kerja produktif kayaknya. Kerja produktif. Oh deh. Aku bilang kerja Segera, tolong please segera. Kamu harus ada pandangan yang lain. Nggak bisa dilihat. Nggak bisa. Sudah. Nonton lah. Nonton lah. Kaos pendek atau panjang? Panjang sebenarnya. Kita nggak pendek nggak? Dicuci. Oh iya, masa akal, alright. Topi atau kacamata? Kacamata. Ngopo? Karena minus. Oh, ngono ya. Nulis atau nyanyi? Nyanyi. Bisa nyanyi Bang? Kan yang ngajarin kamu. Oh iya. Ini penyanyi loh Mas Angga ini. Mas, kenapa kamu memutuskan untuk berhenti, Mas? Jadi gini, Lur. Tak kasih tips. Pokoknya aku tangannya lho. Sik toh gitar atau sepeda? Gitar. Ada berapa koleksi gitar di rumahnya teman? Di rumah. Dua. Akustik semua. Saya suka akustik. Kan dua elektrik Telecaster. Dijual. Kan nggak punya duit. Pandemi. Hitam atau putih? Hitam. Sayang kamera atau sayang teman-teman seprofesi? Teman-teman seprofesi. Kenapa? Ya teman-teman seprofesi bisa membuatku beli kamera. Oh gitu. Sekarang saya jago jualan. Mereka saya pekerjakan, saya dapat untung. Oke. Marketing bos. Lur nek meh di barang titip dene. Yo putil, ketuk opo titip dene didoli. Iya. Oke, ada tradisi lagi lali dan tulis kenang-kenangan ya sifatnya anulah motivasi supaya teman-teman juga terinspirasi. Nanti saya template-nya di sini. Oh gitu. Yes. Sambil nulis Dikasih nama saya nggak? Yoi, nama dan tanda tangan. Latin. Enggak. Negro. Oke Lur, sambil Roni nulis beberapa patah kata, jangan lupa saatnya beralih ke TV digital. Hanya butuh set-top box aja, gambarnya sudah bening. Channel YouTube Mas, ono. Ketik aja Sugeng Injang MJTV. Sugeng Injang MJTV, nanti ada saya. Ya kan? Jangan lupa juga yang di jalan, adalah orang sempat ngrungokke apa orang sempat weruh ning HP, iso ngrungokke lewat Spotify. Terus nama streaming ning di Mas. Nah, streaming install aja ning Google Play GPM Stream. Nanti ketemu saya lagi. Pokoknya kabeh ki aku lah. Gas aja. Ndak apa iki? Nggak repot. Gas aja, ndak repot. Ngono maksudnya gas terus daripada repot. Ngono ta? Iya. Oke. Kita terus. Oke lah, cukup sekian Sugeng Injang bareng Mas Angga di MJTV. Yang pasti akan ada tamu-tamu menarik lainnya. Dan kali ini saya salah undang tamu. Sekali lagi salah undang tamu. Rebel tenang nih, sini itu Roni Sianturi. Mas Angga kanan kiri. Soalnya jangan lupa setiap Senin, Rabu, Jumat jam 9.15. Warungnya waktu udah Indonesia tutup terus Barat. Mas.
Wes yo, matur dulu. Wes dadah, teman-teman. Assalamualaikum. Ini perkara.